Bab 946. Jatuh dari tebing. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang tidak memenuhi syarat untuk memanjat menara. Aku menyarankan kalian untuk berinisiatif dan berguling sendiri ke bawah tebing. Jangan paksa aku melakukannya dan melukai harga diri kalian. Dimarto Zhao terlihat dingin dan tidak merahasiakan ancamannya. Ini adalah aturan tempat ini, selama orang itu jatuh dari tebing, dan daerah pelatihan mengeluarkan kalimat gagal, orang itu akan kehilangan kualifikasi untuk menaiki menara. Oleh karena itu, Dimarto Zhao menunggu sampai saat ini untuk menyerang, agar mereka yang menentangnya benar-benar kehilangan kesempatan. Hehe, konyol. Menara Babel ini bisa dinaiki siapa saja. Aku belum pernah dengar yang namanya kualifikasi. Dimarto Zhao terlalu mendominasi dan sembarangan. Minogu saling memandang dengan amarah di matanya. Kamu benar, tapi sekarang aku cukup kuat, hal yang aku katakan, itu adalah aturannya. Dimarto Zhao menyeringai liar, siapapun yang aku katakan memenuhi syarat, orang itu akan memilikinya, dan siapapun yang aku katakan tidak memenuhi syarat, orang itu harus segera berguling ke bawah. Aku, Dimarto Zhao adalah seorang raja. Omongan yang cukup besar, aku tidak percaya, kamu sendirian bisa menghentikan kita semua untuk memanjat menara. Enri Zhu mengerutkan kening dan bersenandung. Dia, Minogu, Bella Fang dan yang lainnya semuanya berdiri. Orang-orang ini sebelumnya mendukung Eric Qin. Langkah Dimarto Zhao ini jelas juga ditujukan kepada mereka. Ini konyol. Kamu pikir kamu bisa berurusan denganku jika kamu bergabung bersama? Dimarto Zhao tertawa terbahak-bahak, tapi aku bisa memberimu kesempatan. Eric Qin sudah mati, selama kamu menyembahku sebagai tuan kalian, aku akan membiarkan kalian memanjat menara, bagaimana? Dimarto Zhao melihat beberapa orang itu dan sangat tertarik. Dimarto Zhao, kamu salah. Enri Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak mendukung Eric Qin, tapi kebenaran. Dirimu bertindak menentangnya. Jangan harap pada kami untuk menundukkan kepala kami padamu. Ya, kami bisa saja melawanmu jika bersama-sama. Bella Fang juga mendengus dingin, sekalipun kita tidak bisa mengalahkanmu dan dengan menyakitimu saja sudah cukup, jangan berpikir untuk menjadi pejuang kebanggaan pertama. Dimarto Zhao dengan jijik melihat beberapa orang itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kalian katakan sangat menarik. Sepertinya kalian tidak akan mengaku kalah. Aku tidak tahu apakah ada yang mau mendukung mereka. Sekalian saja menghadapiku semuanya. Putra Suci Zhao, Sekte Kouxian selalu netral, tapi perbuatanmu terlalu kelewatan. Putra Suci Sekte Kouxian menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar perlahan. Denny Pu berpikir sejenak dan berdiri. Orang terakhir yang keluar adalah orang dengan gaun hitam, yang terlihat seperti Vinola Su. Kali ini, di depan menara muncul sosok kuat seperti Putra Suci dan Gadis Suci. Mereka berdiri bersama menghadap Dimarto Zhao. Semua orang sedikit terkejut saat ini, dan memang benar, pertempuran di puncak gunung masih tak terhindarkan. Meski Dimarto Zhao kuat, tapi dengan satu lawan banyak, mereka juga tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Tapi, Dimarto Zhao jelas sudah siap. Dia mencibir, beberapa dari kalian, apakah masih belum muncul? Mengikuti kata-katanya, Ma Sondong, Julio Zhang, Yan Tuo dan Kim Han melangkah keluar dan berdiri di sampingnya. Rupanya, mereka memilih berdiri di sisi Dimarto Zhao. Selain itu, ada Dimarto Zhao dan beberapa orang bawahannya, jumlah orangnya ditambah, tiba-tiba mengungguli Enri Zhu dan lainnya. Kamu sebaiknya mewujudkan apa yang kamu janjikan padaku. Julio Zhang memandang Dimarto Zhao. Aku hanya membutuhkan 3 posisi teratas, dan aku tidak peduli dengan yang lain, kata Ma Sondong juga. Jangan khawatir semuanya, ini sudah selesai,
Aku berjanji padamu, aku tidak akan membohongi kalian. Dimarto Zhao tersenyum tipis. Beberapa dari mereka berdiri bersama, dan aura yang terasa menjadi lebih kuat, sepenuhnya menutupi Andrew Zhu dan yang lainnya. Dalam sekejap, posisinya kembali berbalik. Situasi saat ini membuat Andrew Zhu dan lainnya terlihat jelek. Seorang Dimarto Zhao saja mereka sudah sulit menghadapinya, apalagi ditambah dengan Ma Sondong dan lainnya. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu dengan kalian. Sekarang kalian hancurkan energi bintang dan melompatlah ke bawah, atau aku akan memukuli kalian dengan tanganku sendiri. Ejek Dimarto Zhao, matanya melihat mereka dengan arogan. Jika dia punya pilihan, dia secara alami ingin membunuh orang-orang ini, tetapi setelah memasuki gunung pusat ini, dia tidak bisa lagi membunuh orang lain, jadi dia hanya bisa menghancurkan peluang orang-orang ini. Kamu jangan kelewatan. Minogu mengepalkan tinjunya, dan Dimarto Zhao tidak hanya meminta mereka untuk melompat dari tebing, tetapi juga meledakkan energi bintang mereka. Ini benar-benar penghinaan yang tidak ada bandingannya. Bahkan jika kami kalah, kami akan berdiri meskipun jatuh dan tidak akan membiarkanmu meremehkan kami. Bella Fang mencabut pedang panjang dan bersenandung. Benar. Yang lain mengangguk, aura mereka meledak. Tapi ekspresi mereka agak tragis. Meski sudah memutuskan untuk melawan, semua orang tahu bahwa dengan kombinasi Dimarto Zhao dan lainnya, mereka sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Kalau begitu biarkan aku menghancurkan energi bintang dan mengirim kalian turun gunung. Teriak Dimarto Zhao, cahaya keemasan tiba-tiba melonjak ekstrim, tubuhnya bergegas keluar, dan Julio Zhang dan yang lainnya juga terbang keluar. Wanita berbaju hitam itu diam, mencabut pedang es dingin, menghadapi Julio Zhang, dan Andrew Zhu memblokir Ma Sondong. Yang lain juga menemukan lawan mereka dan pertempuran dimulai. Denipu, kamu adalah putra suci Sekte Wendao, tapi kamu memilih berdiri di sisi Eric Qin. Apa kamu menyesal sekarang? Hanya Dimarto Zhao yang sosoknya berkedip-kedip dan muncul di depan Denipu. Dia menatapnya dengan penuh minat. Meskipun orang-orang ini adalah lawannya, yang paling dibencinya adalah Denipu. Sisi lain jelas adalah orang dari Sekte Wendao, tetapi dia berdiri bersama Eric Qin dan ternyata malah menjadi musuhnya. Penyesalan tidak mungkin ada. Denipu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua di keluargaku mengatakan kepadaku bahwa meramal harus mengikuti takdir para dewa, dan bahwa kita harus mengikuti kata hati ketika melakukan sesuatu. Karena aku telah memilih untuk mendukung Eric Qin, aku tidak akan menyesal. Hehe, kamu masih memiliki mulut yang keras saat ini, sepertinya Eric Qin telah menuangkanmu sup ekstasi ya. Dimarto Zhao mendengus dingin. Kamu tidak mengerti, aku tidak mau repot-repot menjelaskan. Denipu menyeringai. Kamu bocah yang selalu percaya ramalan, aku tidak tahu kekuatanmu yang sebenarnya, coba saja hari ini. Julio Zhang tersenyum dingin, pedang panjang emas itu lepas dari sarungnya, dan aura seluruh tubuh meledak tiba-tiba. Hei, semuanya adalah putra suci Sekte Wendao, mampukah kalian memberikanku harga diri? Aku tidak memanjat menara, jadi jangan tendang aku ya. Kata Denipu tak berdaya. Meski tak memedulikan acara ini, mereka yang jatuh dari tebing akan langsung keluar dari dunia ini dan muncul di alun-alun Sekte Wendao. Dengan kata lain, dia pasti akan memiliki peringkat lebih rendah dari yang lain yang hadir, mungkin dia bahkan tidak akan berada di 100 teratas. Kalau begitu, keluarga punya akan malu. Meski mereka semua adalah putra suci Sekte Wendao, tapi aku tidak kenal dekat denganmu. Ejek Dimarto Zhao. Jangan kira kamu sudah menang. Aku sudah melakukan beberapa perhitungan sebelum aku datang. Kita punya kesempatan untuk hidup, jadi jangan menyesal. Denipu menggertakkan gigi. Aku, Dimarto Zhao kalau melakukan sesuatu,
tidak pernah menyesalinya. Di Marto Zhao menghunus pedang panjangnya, mengejek dan menuju ke arah Denipu. Sebuah kesempatan. Menurutmu apakah Erik Qin akan datang untuk menyelamatkanmu? Ejek Di Marto Zhao. Sebelum mencapai tempat yang lebih tinggi, saat ini, mereka sudah bertarung bersama. Energi pedang vertikal dan horizontal, cahaya pedang membanjiri langit, semua jenis aura bersinar, semburan udara, dan suaranya memekakkan telinga. Namun, situasinya sangat jelas. Segera Di Marto Zhao dan yang lainnya mengambil alih keadaan. Minogu dipaksa mundur oleh Ma Sondong hanya dengan beberapa pukulan, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.